Oke, saya minta yang ikut terus setia nih Pak Rubin ya. Singkat Pak Rubin, coba Jesus is the head. Apa yang sudah Pak Rubin terapkan selama 2 minggu ini, malah 3 minggu sebetulnya. Pak Rubin, setelah itu nanti siap-siap Pak Iwan ya, dan Pak Timotius Teguh. Puji Tuhan, 2 pelajaran besar dari Pak Ayong yang sudah kami terima, yaitu tentang ya, bahwa kita ini adalah sumber. Pria-pria adalah sumber. Yes. Dan sesungguhnya ya, kalau kita sudah dipercaya oleh Tuhan untuk melayani di Wadah Full Gospel, kita juga harus dipercaya oleh teman-teman, oleh masyarakat, ya supaya kita sungguh-sungguh boleh menjadi berkat. Yang saya perhatikan biarlah hidup kita semua di Wadah Full Gospel ini. Yang pertama, ya dipenuhkan, dibaptis, diurapi Roh Kudus. Yang kedua, dipenuhkan dengan firman Tuhan. Dan yang ketiga, dipenuhkan dengan kasih agape yang sumbernya dari Allah, dari Roh Kudus. Dan yang keempat adalah dipenuhi dengan iman yang dari Tuhan, dari Roh Kudus. Sehingga sungguh-sungguh hidup kita bermakna ya di Wadah Full Gospel ini, baik untuk sesama ya para leader maupun kepada member-member. Biarlah sungguh-sungguh hidup kita sungguh-sungguh menjadi berkat ya, karena kita lebih dahulu sudah ada di dalam persekutuan yang luar biasa ya, lewat rohnya, lewat firman-Nya, dan iman kita ya terus bertumbuh, tidak mati tapi terus bertumbuh. Itu yang saya dapatkan, Pak Ayong. Oke. Tuhan memberkati. Oke. Terima kasih Pak Rubin, Pak Iwan. Ya, Pak Ayong. Yang saya dapatkan secara pribadi adalah semakin tenang ketika pusat hidup kita kepada Tuhan Yesus, dan semakin percaya kepada Tuhan Yesus dalam segala persoalan kehidupan, dalam segala bisnis usaha, dalam segala apapun juga, kita semakin ada rasa tenang, Pak, di dalam menghadapi semuanya. Kemudian di dalam komunitas Full Gospel ini juga sudah saya sampaikan kepada teman-teman, juga kita tidak seperti biasanya, tapi berbeda. Kita harus mengutamakan Tuhan, apa yang Tuhan mau di dalam pertemuan-pertemuan setiap chapter meeting yang ada. Ya, itu yang bukan menyenangkan kita, tapi menyenangkan Tuhan. Apa yang Tuhan mau. Jadi ada persiapan. Ada kita doa untuk apa yang mau Tuhan lakukan setiap member-member yang ada, Pak, yang akan kita lakukan. Kemudian rencana-rencana Tuhan bagi kita semua, dan semua tidak ada semangat, tidak membosankan ya, karena ada tujuan yang kita capai. Jadi ada sukacita, ada kekuatan terus yang mengalir. Itulah yang namanya menghidupi visi mungkin ya Pak Koyong ya. Ya, itu aja Pak Koyong, terima kasih. Oke. Pak Timotius Teguh. Unmute, Pak. Udah diborong sama Pak Iwan semua itu, lumayan ya best tuh, waduh, lengkap. Tapi bagian Yesus is the head itu adalah satu hal yang menjadi poin yang mendasari pelayanan kita. Ini hal yang saya belajar, karena di saat pelayanan ataupun menjalani kehidupan ini tidak menempatkan Yesus sebagai kepala, ya kita tidak berhasil. Saya ingat pada saat saya jadi chapter presiden, saya belum mendapat ajaran seperti ini. Saya sering melakukan pelayanan di Full Gospel
tidak menempatkan Yesus sebagai kepala, tapi kepakai pikiran saya sendiri, sehingga kalau saya bayangkan dulu chapter saya itu ya kurang berhasil, Bayung. Daripada saat ini secara intensif kita diajari 8 prinsip kunci pemimpinan ini dari Bayung. Terima kasih lah. Ini satu hal yang menjadi pokok semuanya adalah Yesus adalah kepala. Ya, Bayung, terima kasih. Praise the Lord, yes. Ini supaya bisa tahu ya. Ya ini statement yang dari Pak Timotius Teguh ini yang saya harapkan. Ya. Jadi kita ini jangan lagi berteori, karena full gospel itu kegerakan. Namanya kegerakan itu harus kita dipersiapkan skillnya untuk bergerak. Seringkali kita ini kalau mendengar khotbah, mendengarkan seminar, mendengarkan apa, kalau ditanya pulang sama istri, sama suami, pulang ditanya sama temannya yang nggak hadir, ya apa kemarin? Ciami, top, Marco top, Ciami, itu salah semuanya. Semua orang, walaupun dia orang kecil, walaupun Pak Teguh, Pak Iwan, siapapun yang bawakan firman, itu pasti Ciami. Yang Ciami itu siapa? Bukan kita, bukan Pak Iwan, bukan. Yang Ciami itu firman, itu yang Ciami. Nah, kalau firman itu menabrak kita, tetapi yang Ciami sebetulnya. Ya. Yang Ciami itu adalah yang top, yang hebat, yang bagus itu bagaimana firman, atau penyampaian seminar atau apa saja, orang yang mendengarnya itu berubah, ya, mengalami perubahan mindset, perubahan hati, pertobatan, itu yang Ciami itu diri kita. Jadi kita ini salah kalau ngomong di Ciami. Dia bilang, harusnya ngomongnya begini. Aduh, luar biasa, firmannya nemplak aku harus bertobat. Nah, itu baru kita nih yang Ciami. Tujuan Tuhan itu, kenapa ada khotbah, kenapa harus ada firman ditaburkan? Karena kebenaran itu adalah terang, kebenaran itu adalah pribadi Kristus yang akan menghidupi dalam hidup kita supaya kita berubah. Sehingga manusia-manusia kita lama itu dikikis, dibuang. Supaya kita itu melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan, menjadi orang benar, itu namanya. Kita menjadi orang benar, makanya kalau kita berdoa itu besar kuasanya. Karena kita dibenarkan, setiap hari kita mesti dibenarkan. Nah, makanya seperti air. Kenapa air terus mengalir terus? Nah, kita ini kalau mandek, nggak mengalir, air itu kalau nggak mengalir, saudara, busuk. Ayo, nggak percaya. Ayo di rumah kalau ada kolam bikin di mandek no. Seminggu paling mampu bosok, busuk. Ya. Makanya seorang leader itu, kalau dia bergerak, seorang leader itu selalu mengandalkan Yesus. Coba saya minta, ya kita dalamin ini sebelum nanti mengarahkan semuanya. Karena semua materi ini, 7 materi ini, semuanya ini bisa bergerak, bisa menjadi kita kepercayaan Tuhan, menjadi kita inisiatif, kita orang yang inisiatif, kita orang yang encourage orang, kita nih bicara dengan penuh kuasa, ya, kita menyadari diri kita siapa, kita menjadi pelayan, ya, melayani menjadi hamba. Itu semua dari Jesus is the head. Nah, makanya di PowerPoint ini saya letakkan di tengah, jadi sumbernya. Jesus is my center of my life. Jesus is the center of my life. Lagunya Israel Hilton itu. Padahal dia nyanyi ini, tapi kalau dia nggak kuat, ya nggak ngandalkan Tuhan, dia jatuh dalam dosa. Sekarang hilang kaset lagu-lagunya. Coba, waktu dia dekat sama Tuhan, wah, dia lagunya itu memberkati banyak orang. Jesus is the center of my life. Jesus itu is the center. Sudah, saudara, kalau kita ini jauh daripada Tuhan, ada 2 tokoh, saudara. Ya. Itu betul-betul mengandalkan Tuhan. Coba saya minta siapa yang paling muda di sini,
Pak Timotius teguh aja. Coba yang cepat cari ayatnya 2 Timotius. Ini ikut 2 Timotius. 2 Samuel. 2 Samuel 5. Ya. Ayat 17. Sampai 20. Silakan. Bentar, Oyung. Ya. Bentar, sudah ketemu. Tapi 2 Samuel 5 ayat 17 sampai 19. Baca yang keras. 2 Samuel 5 ayat 17 sampai 19. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Efraim, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kuserahkankah mereka ke dalam tanganku? Akan kau serahkankah mereka dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke tanganmu. Yes. Oke. Amin. Ayat ke dalam tanganmu. Coba. Ini yang pertama nih. Betul nggak? Betul. Coba. Daud bertanya kepada siapa? Kepintarannya Betul. dia. Ini ceritanya Daud ini baru diangkat jadi raja. Biasanya orang kalau punya posisi, ya jangan sampai saudara dan saya terjadi seperti kebanyakan orang. Seolah-olah kalau jabatan itu, wah kita ini segala-galanya. Jadi RD, NP, NVP, kita ini nothing. Sudahlah saudara, kita ini orang bodoh semua. Gampang jatuh dosa. Kalah teman-teman, kalah. Daging itu lemah. Apa yang lemah? Karena kita ini daging itu penuh dengan hawa nafsu. Daging itu penuh dengan barang yang nggak kudus. Nggak mungkin saya menang, saudara, melawan roh jahat. Kalah. Sekali-kali saya katakan kalah. Chapter kita akan lemah, loyo. Kalau kita nggak mengandalkan Tuhan. Keluarga kita banyak serangan, saudara, sakit penyakit. Nanti bertubi-tubi, masalah apa saja. Saudara. Kalau kita nggak menjadi sumber yang baik, sumber yang kudus. Sumber yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Supaya hidup kita itu berdampak. Ngelihat kalau kita ini sumbernya rohani, sumbernya hidupnya kudus, sumbernya hidupnya gitu itu benar, kita sumbernya daripada Allah Israel, yaitu di dalam Kristus, saudara, kita ini membawa dampak kepada keluarga kita, anak, cucu, keturunan kita selanjutnya. Makanya disebut ya di Mazmur 112 itu, keturunan orang benar, anak cucunya perkasa di bumi. Dan itu sudah ada sejarahnya. Pastor Andrew yang di Amerika, yang lahir abad 15, keturunannya itu, silsilahnya ada di New York itu, di balai kotanya itu. Bayangin, keturunannya itu ada 2 menjadi senator. 1 menjadi wakil presiden. Puluhan menjadi pengacara terkenal kondang, puluhan menjadi dosen guru besar, puluhan pengurus panti sosial, pengurus gereja, ribuan menjadi hamba Tuhan yang mewarnai Amerika. Lihat saudara. Sebaliknya yang namanya Juk yang sama-sama lahir bersama-sama ini, yang hidupnya nggak teratur, hidupnya ngawur karena PDW, hidupnya liar menjadi pengedar narkoba, hidupnya suka mencuri, suka merampok, jadi kayak gangster, ketua gangster, keturunannya sudah nggak karuan semuanya. Puluhan, ratusan, ribuan jadi pelacur, pemabuk. Coba saudara. Ini makanya kenapa Tuhan itu ya pentingnya keluarga supaya kita melahirkan keturunan ilahi. Orang itu, semua manusia itu
walaupun itu darah daging kita, anak itu melihat teladan, melihat bapaknya, apa sing dilakoni, dia pasti meniru. Kalau bapaknya lebih banyak baca komik, lihat WA, nonton apa namanya film, bangun duduk malas-malasan, anaknya pasti kok kayak ngono. Tapi kalau bapaknya rajin berdoa, bapaknya baca firman, ngucap firman tiap pagi, anak itu mendengar dan ikut ditiru. Ya, kenapa saya berani ngomong begini? Karena saya meneladani ketiga anak saya. Dan sekarang mantu saya juga turun. Dan sekarang diikuti cucu saya. Waduh, saudara, kalau kita mau bahagia itu harus kita menyerap sumber yang benar. Ya. Kemudian saya minta baca ayat berikutnya. Ini coba. Ini orang sudah pengalaman kan? Wah, udah menang. Oh, caranya gini. Tinggal maju aja. Ya, maju waktu pertanyaan pertama. Coba ayat yang 22 yang baca bergantian. Pak Iwan, coba. Tetap ayatnya sama. Ini coba ini. Bentar, Koyong, ambil kitab dulu sebentar. Wah, lain kali kalau acara saya ini sedia samping di Alkitab. Kalau saya ini interaktif supaya saudara, maksud saya supaya nyantol ya Pak Timotius Teguh, ya teman-teman semua, terutama para RP, supaya nyantol dan itu meresap, itu saudara kekuatan yang besar. Karena firman itu ya, Injil itu kekuatan Allah menyelamatkan kita. Hari-hari ini nggak gampang, teman-teman. Kita nggak bersandar betul-betul. Sudah ketemu Pak Iwan? 2 Samuel berapa, Koyong? Ya, 2 Samuel 5, tetap 5, tapi ayat yang 22 coba. Ayat 22. 2 Samuel 5 ayat 22. Ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan, dan ia menjawab, janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Terus 24. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat. Sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Haleluya. Ayat yang terakhir katakan apa itu? Dan Daud ngapain? berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Maka ia memukul kalah orang Filistin mulai dari Geba sampai dekat Geser. Amin. Haleluya. Saudara, ya ini Daud ini luar biasa. Ini sama aja dia mengembangkan chapter, mengembangkan bisnis, mengembangkan apa saja, saudara. Keluarga besarnya, apa saja mesti lakukan. Tanya Tuhan, karena strategi yang paling the best di dunia ini strateginya Tuhan. Manusia langkah ke depan tidak bisa melihat, tapi Tuhan bisa melihat 1000 langkah di depan kita. Apa yang akan terjadi, bahaya apa? Makanya Tuhan, Daud itu paham. Dia mengenal Allahnya. Kenapa? Karena sejak mudanya, bayangin waktu belasan tahun, dia itu sukanya memuji, menyembah. Kenapa dia bisa melakukan itu? Karena dia dalam kehidupan merasa tertolak. Dia merasa tidak dianggap. Makanya dia cari Tuhan. Dia ketemu Tuhan. Karena ayahnya tidak menganggap dia. Saudara, makanya kebanyakan lihat ya, orang-orang yang latar belakangnya yang menjadi sampah masyarakat, menjadi bajingan, menjadi perampok, menjadi apa, begitu dia bertobat, dia menerima kasih, dia itu akhirnya menjadi hamba Tuhan yang spektakuler, yang luar biasa dipakai Tuhan itu. Kenapa? Karena dia mengalami perbedaan yang nyata sekali. Karena dia mengalami kasih yang dahsyat daripada Allah, yang menerima, ada penerimaan, ada acceptance. Nah ini, saudara. Jadi kalau kita paham ini semua, ya Daud aja dia menjadi raja, harusnya dia ngapain ada Tuhan? Dia ada raja wewenang, dia bisa, dia ngatur strategi, dia perang, tapi dia tahu teman-teman, dia sangat paham, dia tahu
bahwa strateginya yang mengalahkan waktu dia kecilnya, mudanya, menghadapi beruang, menghadapi singa. Tuhan kasih yang cara yang berbeda. Dan dia bisa mengalahkan, termasuk caranya strategi mengalahkan Goliat waktu setelah dia dewasa. Bagaimana dia berani menghadapi semua persoalan yang hebat-hebat. Bayangin teman-teman, ini Daud. Dua orang yang saya kagumin di Alkitab itu Daud sama Daniel. Itu makanya kenapa roh saya menyala-nyala. Saya selalu andalkan. Makanya saudara boleh tanya Pak Bernard. Saya bergerak bagaimana chapter itu saya bangun. Ya, melahirkan chapter ini, kemudian chapter. Saya melahirkan chapter. Ya, kenapa? Saya terlalu mengandalkan dia karena saya tidak mampu. Aku lulusan SMA tok. Oh, pasti mau saya banggakan. Rono. Dan saya banyak dihina orang karena saya orangnya pas-pasan, orang begini. Makanya saya kayak jauh tuh. Banyak orang underestimate saya. Wong kalau nggak dianggap itu Tuhan akan nganggap. Makanya kalau saya Tuhan nganggap. Saya kalau cerita kayak begini nih, saudara, saya mesti terharu nangis. Tuhan itu begitu baik. Terakhir kapan saudara bicara tentang Tuhan, saudara bisa berbesmili nangis? Terakhir kapan saudara di bantal saudara ada genangan air mata saudara? Waktu saudara tidur sambil ingat Tuhan. Nah itu loh teman-teman. Ya, jadi ini bukan gawe biasa-biasa. Kalau saudara mengandalkan kekuatan saudara, wis tidak mampu. Pakai duit, tambah tidak mampu mana. Nggak ada di dunia ini semuanya fana, nggak ada kekuatan saudara bisa meraih semua. Kalau gini dihadapi chapter, dihadapi menungso. Banyak saya dengar cerita-cerita orang lebih gampang ngurus perusahaanku dibanding ngurus chapter. Pernah dengar itu nggak teman-teman? lebih mudah ngurus kerjaan daripada ini. Ya coba tanya Pak Alek ini. Iya, saudara. Mondar-mandir, bayangin saudara. Orang kalau nggak disentuh, nggak dijamah, nggak dipenuhi dengan Roh Kudus ya, nggak melaku saudara. Hati kita ini kalau nggak punya passion, punya compassion, punya hati buat Tuhan, pengen balas. Saya ditanya orang, Pak Yung, kenapa kowe bisa gelem melayani Tuhan sampai saya gitu ngotot? Kowe bayar DWKP. Lunga-lunga nih bayar gini. Dan itu yang tanya banyak pendeta loh saudara. Barusan pendeta ya di Blitar, ketua paguyuban pendeta-pendeta di desa-desa di Kabupaten Blitar. Tanya saya, terakhir dia ini berapa minggu, 3 minggu lalu waktu saya melayani. Mereka pendeta-pendeta dikumpulkan, minta diajarin full ministry. Lu kok mau? Dia pikir full gospel itu bayari saya. Ya. Enggak, lo bayar sendiri semua. Iya. Malah seringkali kalau datang kita malah kasih ini kok. Nah, coba itu kenapa? Karena hati saya pengen balas cinta kasih Tuhan yang begitu besar, tidak bisa dibandingkan, tidak bisa dianu dengan dunia ini. Ya. Nah itu teman-teman ya. Jadi kita harus mencontoh seperti Daud. Jangan takabur, jangan sombong, jangan merasa sudah kulino, sudah pernah jadi presiden. Jadi coba sekarang banyak field trap tidak berfungsi. Banyak RD, regional director, tidak berfungsi. Kenapa? Ya ini hatinya sudah kering. Sudah enggak lalai, tidak mau tanggung jawab. Belajar kayak Daud. Orang kalau dia utamakan Yesus jadi kepala dalam hidupnya, mau dia jadi apa, dia tetap tanggung jawab. Dia tetap setia. Setia. Orang yang setia itu orang yang bertanggung jawab. Orang yang setia itu mau dia jadi apapun, dia tetap melayani. Orang yang setia itu, saudara, pasti berdoa. Tapi orang berdoa belum tentu dia orang yang setia.
Tapi orang setia itu dia pasti dalam meeting-meeting berdoa. Yang meeting-meeting apa dia mesti hadir. Walaupun dia nggak jadi apa-apa, nggak jadi pembicara. Untuk apa? Melimpahkan. Hadirat kita itu kalau merasa ada dukungan, orang-orang di tempat itu merasa didukung. Kalau kita sudah merasa sombong, seringkali ya begitu. Orang yang setia itu lawan katanya itu banyak, termasuk yang daging itu sombong. Karena setia itu nggak bisa setia. Maunya yang enak, baru datang. Maunya yang menguntungkan, dia maunya kalau jadi berkat ini nggak bisa setia. Ya, itu orang yang setia itu pasti selalu mengandalkan Tuhan. Ya, pasti. Kenapa? Karena Allah itu setia, maka kita harus setia kata Tuhan. Nah itu makanya penting sekali sampai ada firman yang demikian. Ya teman-teman, karena waktunya, ya saya bersyukur, terima kasih tadi untuk Pak Rubin, Pak Iwan, dan juga Pak Timotius Teguh. Praktekkan semua teman-teman yang hadir, praktekkan betul-betul, jalankan. Teman-teman ya, doa rantai. Doakan ini setiap mau acara apa. Mau pergi kemana, saudara? Andalkan Tuhan, tanya Tuhan dulu. Tuhan mau kemana? Jangan keinginan kita. Kalau kita mungkin ada istri atau anak, ngomong begini, ya tanya Tuhan dulu. Ajarkan mereka tanya, betul nggak kita boleh nggak ke tempat ini? Boleh nggak kita ke wisata ke tempat ini? Jangan ujuk-ujuk ini, saudara. Nah Tuhan, kita mau ke ini Tuhan. Tanya, nanti Tuhan pasti ngomong. Ya, mau bisnis ini, mau kongsi, mau apa? Tanya. Jangan kalau sudah bangkrut, sudah gegeran, baru sama Tuhan itu salah. Dan sampai Daud ini, Jesus is the head ya. Daud ini melakukan Tuhannya itu segala-galanya. Jadi kepala, bukan dia. Boleh nggak Tuhan aku nih maju perang? Iya, Tuhan bilang. Tuhan ini kali diserang lagi loh Tuhan. Bagaimana? Jangan. Mutero. Nanti kalau ada pohon kerto, coba saudara. Ya, artinya apa saudara? Dua di satu perikop ini itu ajaran kita untuk kita itu selalu andalkan Tuhan. Karena Tuhan itu sangat suka digelayuti, sangat suka diandalkan. Jangan sungkan sama Tuhan, teman-teman. Justru itu Tuhan, makanya hidup saudara akan berkemenangan terus. Kalau andalkan Tuhan, ya. Teman-teman, andalkan dari acara chapter meeting, nanti pertemuan apa, ajarkan mereka. Ya, dari yang diaktifkan, yang sampai mencari ini tempat. Ya, jangan rumah ke tempatnya Pak Kantoy. Ayo ke tempatnya Pak Beni, ke tempatnya Pak Gianto, umai gede, ayo mungkin ayo Jangan saudara. Karena manusia itu mudah bosan. Coba dicari betul-betul tempat-tempat yang ini yang bervariasi. Kalau bisa ada yang tempat tetap, yang tempatnya itu memang bagus ya, available, sangat mudah di tempat ini. Didoakan Tuhan, minta urapan. Kemudian kalau acara setengah jam sebelum mereka datang, kita ini punya tanggung jawab untuk doakan bangku, doakan supaya hit list nama-nama itu orang-orang didoakan selama seminggu sebelum pertemuan supaya hadir. Ya, orang-orang yang kita bawa itu doakan betul-betul. Nah, itu namanya Jesus is there. Tuhan, kalau pertemuan besok minggu depan, Tuhan tanpa Engkau Tuhan nggak bisa. Besok doakan dulu lagi, Tuhan kami minta Tuhan. Ya, para panitia ini, para pengurus berdoa betul-betul. Nah, kalau saudara mulai terbiasa lakukan itu, hidup saudara persis kayak Daud berkemenangan. 40 tahun dia jadi raja, menang, nggak pernah kalah. Daniel menjadi punggawa, menjadi orang nomor 2-nya di Nebukadnezar, Darius, sama yang terakhir. 3 kerajaan, bayangan. Dia menjadi orang hebat. Kenapa? Mereka orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Jesus is the head. Chapter saudara akan kokoh, akan berkembang, dan tetap eksis. Kenapa? Karena ada Anda yang selalu mengandalkan Jesus is the head. Tularkan itu. Oke ya? Oke semuanya?
Yes. Nancep ya. Oke, Kalau Pak. nggak nancep, depan saya buat nancep